Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya membacakan ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua dan bergantian sampai ayat yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam versi Injil Lukas, kasus ini diangkat 2 kali. Pertanyaan mengenai yang terbesar diangkat 2 kali dan dua-duanya disertai dengan pertengkaran para murid. Para murid mempertanyakan dari sekian murid, dari 12 murid yang bersama-sama dengan Yesus, siapa nanti yang akan menjadi terbesar atau yang akan menempati posisi penting di dalam kerajaan Yesus Kristus. Ada beberapa hal penting yang kita bisa pahami melalui ayat ini. Yang pertama, bahwa murid-murid sebenarnya belum memahami dengan benar apa konsep kerajaan surga seperti yang Tuhan Yesus maksudkan. Konsep pemahaman para murid tentang kerajaan Allah, tentang Mesias masih konsep duniawi. Mereka belum bisa melihat sebagaimana Kristus melihat. Itu sebabnya jawaban Kristus dengan pertanyaan para murid seperti bertabrakan atau bertentangan. Ini menandakan bahwa murid-murid memang tidak paham sama sekali arti kebesaran dalam dimensi kerajaan surga. Nah, ini juga mewakili kita sekalian, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Mewakili orang Kristen sekarang. Kita memahami konsep kebesaran, keberhasilan, pengharapan, kelimpahan, kemenangan, pemulihan, berkat dan sebagainya dalam konsep-konsep yang sebenarnya tidak sesuai atau bertabrakan dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kenapa? Karena kita sudah punya konsep lama dari kepercayaan lama kita. Mungkin dari agama lama kita, mungkin dari film-film yang kita tonton, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari lingkungan yang mengajarkan kepada kita apa itu kebesaran. Oh, kalau orang besar itu kalau dia dilayani oleh banyak orang. Oh, kalau orang besar itu dia harus punya kesuksesan secara dunia. Termasuk soal kelimpahan. Kelimpahan itu berarti punya duit yang banyak, rumah yang banyak, kalau perlu istri yang banyak, suami yang banyak, mobil yang banyak. Oh, kalau pemulihan itu bicara mengenai tadinya kita tidak punya uang, sekarang kita punya uang. Sekarang dulu kita utangnya banyak, sekarang dilunasi sama Tuhan, itu berarti pemulihan. Kemenangan itu berarti kalau kita menghadapi persoalan dan kemudian persoalan itu kita bisa menangkan, kasusnya kita bisa menangkan, berarti kita mengalami kemenangan dan sebagainya. Konsep-konsep seperti ini bukan konsep Alkitab sebenarnya, tapi konsep yang kita bawa dari orang tua kita, konsep yang kita bawa dari film-film, konsep yang kita bawa dari kepercayaan lama kita, termasuk soal berkat dan kutuk. Itu sebabnya waktu kita membaca Alkitab, kita harus menyesuaikan apa yang kita baca itu yang harus menerangi dan mengisi pikiran kita. Jangan membawa pikiran lama kita masuk di dalam Alkitab yang kita baca. Alkitab itu harus berbicara. Alkitab itu harus menerangkan dirinya sendiri. Jangan kita membawa konsep dan dimasukkan di dalam Alkitab. Contoh tadi seperti konsep-konsep yang saya sebutkan tadi. Termasuk misalnya seperti yang kita bahas minggu lalu mengenai iman yang memindahkan gunung. Bayangan kita iman yang memindahkan gunung itu, konsep kita adalah kalau kita punya persoalan-persoalan yang besar, kemudian persoalannya selesai. Misalnya kita memenangkan tender, kasus tanah,
kita bisa mengalahkan musuh kita atau orang memusuhi kita dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Termasuk konsep iman yang mengalahkan dunia. Wah, berarti kalau iman saya mengalahkan dunia berarti saya harus menjadi orang yang sukses. Saya tidak boleh menjadi orang yang kalah dengan orang-orang yang dunia. Kalau orang dunia itu sukses, orang Kristen harus jauh lebih sukses. Nah, ini yang salah kaprah, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Orang Kristen pasti dipelihara Tuhan, percayalah, dipelihara pasti. Disayang, dipelihara dan dijagai Tuhan. Tapi konsep seperti itu tidak sepenuhnya benar, tidak tepat, bahkan bertabrakan. Dulu saya punya teman latar belakang dari kepercayaan lama. Dia bilang begini, Pak, saya sudah ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau saya ikut Tuhan, saya gak mau dipermalukan. Kalau saudara-saudara saya punya mobil satu, punya rumah satu, saya harus punya dua, Pak. Sampai istri pun kepikir dua. Cuman karena udah Kristen gak boleh. Saya bilang tidak seperti itu konsep kekristenan. Betul, mungkin kita tidak menang secara materi, kita tidak menang secara kesuksesan duniawi, tapi kita menang di area-area lain seperti karakter, kesalehan. Tentu lebih kepada sifatnya kebenaran dan kekekalan, bukan hal-hal yang sifatnya jasmani, bukan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sekali lagi bukan berarti kalau kita jadi Kristen kita jadi miskin, melarat, gak punya apa-apa. Tidak, saya telah melihat juga orang-orang yang cinta Tuhan itu dipelihara Tuhan. Orang-orang yang tekun, rajin, jujur itu pasti dipercaya kalau dia kerja. Saya ngelihat kok kalau di gerejanya orangnya ini rajin, orangnya tekun, berdedikasi tinggi. Di dunia marketplace juga dipakai. Sebaliknya kalau orang di dunia marketplace tidak dipakai, kemudian di gereja dipakai luar biasa. Saya juga tanda tanya, gereja seperti apa yang melakukan seperti itu? Orang-orang yang dipakai di marketplace sama orang-orang dipakai di gereja tuh biasanya berbanding lurus. Kenapa? Karena orang-orang yang memang punya sifat tanggung jawab, karakter yang tanggung jawab, berdedikasi tinggi memang dipakai di mana-mana. Orang yang dipakai di dunia marketplace itu yang orang-orang yang punya jiwa melayani, berbesar hati, kerja keras, submission yang punya penundukan diri yang baik kepada atasan, loyal, dan orang-orang begitu juga pasti dipakai di gereja. Jadi nggak usah dibedakan, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Tapi konsep kita ini harus diluruskan dulu, karena banyak yang sudah salah. Sehingga kalau orang Kristen tidak lebih kaya daripada tetangganya, tidak lebih kaya daripada saudaranya yang tidak Kristen, rasanya malu, gengsi. Naik motor, gengsi. Kenapa kita gengsi naik motor? Kenapa kita malu? Kenapa kita tidak pede? Lebih baik kita naik motor tetapi kita memang hidup bersih, kita jujur, daripada kita naik mobil tapi hasil korupsi, hasil nipu, hasil menyakiti orang lain, memperkaya dari mengambil kekayaan orang lain atau membuat orang lain menderita. Gak usah kita malu kalau kita memang harus naik motor, naik omprengan, gak usah kita malu. Mental kita yang harus kita benerin. Ya baik kalau kita masih punya kesempatan bekerja lebih baik lagi, mengembangkan kapasitas lagi, kerja lagi, lebih baik lagi, gajinya mungkin akan lebih tinggi lagi. Kalau nggak lebih tinggi juga nggak apa-apa. Yang penting asal ada makan minum cukup. Ya cukup relatif juga ya. Anak bisa sekolah, kita bisa tinggal di tempat yang ya bisa kita tinggal di sana. Makan minum kendaraan cukup. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab, ada satu pola yang kita lihat bahwa pertama-tama orang dirubah dulu pola pikirnya, baru cara hidupnya. Dengan kata lain, perubahan pola pikir mendahului perubahan cara hidup seseorang. Ini kita lihat dalam banyak kasus di dalam Alkitab. Kalau kita melihat dari khotbah Rasul Petrus saja yang akhirnya 3.000 orang itu bertobat. Itu pertama-tama karena mereka dengar khotbah dulu, dengar firman dulu, baru berespon, baru bertobat. Sakeus
perempuan di sumur Yakub, termasuk Paulus. Kalau Paulus, Yesus sendiri yang khotbah. Jadi orang pertama-tama mendengar Injil, orang pertama-tama dengar firman, orang pertama-tama diubah mindsetnya, baru berubah perilakunya. Kekristenan itu seperti itu. Bahkan kalau kita membaca di dalam Alkitab, pertobatan dalam perjanjian baru yang disebutkan dengan kata metanoia itu memiliki arti perubahan cara berpikir atau pola pikir. Jadi orang Kristen itu pertama-tama harus berpikir keras bagaimana caranya mindsetku berubah. Pola pikirku berubah. Bukan hanya sekedar merubah kelakuan sementara. Misalnya enggak bohong, enggak nyuri, enggak ngerokok, enggak kepelacur. Tetapi pertama-tama yang harus kita rubah adalah mindset kita dengan belajar firman. Dengan mengerti firman. Kalau kita belajar dan mengerti firman, otomatis nanti kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2. Jadi dirubah dimulai dari pembaharuan budi kita. Saya juga bingung kalau ada orang Kristen yang gak suka belajar firman. Berarti dia gak mau berubah. Gak suka baca Alkitab berarti tidak mau berubah. Karena prinsipnya orang tidak bisa berubah kalau tidak diubah dulu pola pikirnya. Bahkan ketika Paulus berbicara tentang manusia baru dalam Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 terus sampai ayat 31. Ayat 17 sampai 23 dimulai dengan pertama-tama dibaharui, dirubah dalam roh dan pikiranmu dulu. Pikiran, perasaan seseorang harus dirubah dulu oleh firman, baru bisa. Yang tadinya marah tidak marah-marah lagi, yang tadinya nyuri sekarang kerja. Itu hanya bisa terjadi kalau seseorang sudah dirubah dulu. Kalau nggak dirubah nggak bisa, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang kedua yang kita bisa melihat bahwa ada satu hubungan yang tak terpisahkan antara keselamatan dan pengertian seseorang tentang kebenaran. Kalau kita mengerti selamat itu dalam kekristenan itu tidak terjadi otomatis, Bapak Ibu. Kita selamat karena iman. Ada 4 komponen iman yang sudah dibahas kemarin dalam renungan. 4 komponen ini, komponen pertamanya adalah percaya bahwa apa yang Alkitab katakan, apa yang Yesus ajarkan itu benar adanya. Jadi pertama-tama seseorang itu harus mengerti dan kemudian mengambil sikap percaya. Yesus Kristus dan seluruh ajarannya itu benar. Kitab suci itu benar. Aku percaya, aku mengimani, aku terima. Baru bisa masuk level yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau seseorang itu tidak bisa mengerti firman, dia tidak bisa selamat. Tidak bisa, karena selamat itu karena dia ngerti dulu, baru dia meresponi dan dia mengambil respon yang benar, yaitu bertobat. Jadi kalau yang pertama tidak bisa, maka berikutnya nggak bisa. Kalau orang tidak pertama-tama percaya kepada berita kitab suci, berita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia nggak bisa mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus, nggak bisa. Dia percaya dulu sama Yesus Kristus, dia Tuhan, dia Juru Selamat, baru mempercayakan seluruh hidupnya kepada Kristus. Jadi nggak bisa dibolak-balik. Makanya heran ya kalau saudara misalnya orang sudah ke gereja 20 tahun, 30 tahun tetap tidak punya iman yang benar, tidak bisa mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan secara total. Kenapa? Karena dia level pertama belum lulus. Dan adalah mungkin seseorang ada dalam gereja selama puluhan tahun dan tidak pernah mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan adalah mungkin dia tidak mengambil keputusan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena memang tidak pernah ngerti dan tidak pernah diberitakan dengan jelas. Jadi saudara, kita harus mengerti. Setelah kita ngerti, baru kita mengambil keputusan, baru masuk ke langkah berikutnya. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu, untuk seseorang itu bisa ngerti dan mengambil keputusan, aku percaya oleh iman kepada Kristus bahwa aku jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, kita tidak tahu berapa lama prosesnya. Contoh kasusnya misalnya dalam kasus Timotius. Timotius itu baca Alkitab dari kecil. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 disebutkan di sana. Dari kecil dia sudah baca Alkitab, sudah mengenal Alkitab. Dan kemudian
Alkitab juga menjelaskan dia punya figur yang cinta Tuhan. Siapa? Mamanya Eunike, neneknya Lois. Walaupun papanya orang Yunani tidak disebutkan. Orang Yahudi biasanya gak menyebutkan nama orang-orang Yunani. Ada figur orang tua, ada kitab suci dan dia baca. Sampai titik tertentu dia diselamatkan. Dan makanya saya juga tidak tahu anak-anak saya proses keselamatannya bagaimana. Yang penting bagi saya sebagai orang tua, teladankan dan ajarkan. Ini loh nak, baca Alkitab. Tapi orang tua juga meneladankan bagaimana kehidupan yang mempertuhankan Kristus itu seperti apa. Karena anak perlu teladan. Makanya kalau anak ngelihat orang tuanya kok seperti itu, dan biasanya dia akan ikut seperti itu. Kalau dia gak pernah lihat orang tuanya berdoa, dia gak pernah lihat orang tuanya mengasihi pekerjaan Tuhan, dia gak pernah lihat orang tuanya melayani orang lain, dia pasti juga gak akan melakukan. Karena sulit sekali bagi anak untuk meniru orang lain. Dia pertama-tama akan meniru orang tuanya. Itu sebabnya saya katakan iman itu juga menular. Kita punya iman, kita punya semangat, kita punya passion yang luar biasa untuk mencintai Tuhan, itu menular. Sebaliknya kepasifan, kemudian kesuaman juga menular. Kalau saudara pasif, suam-suam, gak semangat juga menular. Makanya tularkan sesuatu yang baik. Baik kepada anak-anakmu, kepada suami atau istrimu, kepada tetanggamu, kepada teman-teman gerejamu. Jadilah bersemangat di dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan pekerjaannya. Dan orang akan lihat, orang akan meneladaninya. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan bagaimana seseorang bisa tumbuh imannya kalau dia gak dengar firman. Dia dengar firman baru imannya timbul. Berapa kali dengar Pak? Tidak tahu. Beda, kita masing-masing beda titik awalnya. Orang yang punya basic iman dari orang tua sejak sekolah minggu, mungkin dengar cerita sekolah minggu, sama orang yang tidak sama sekali. Orang yang punya kepercayaan lama dengan tidak punya kepercayaan sama sekali, ateis, beda juga saudaraku sekalian. Jadi kita masing-masing berjuang tentunya. Jadi jelas mengetahui kebenaran itu sangat penting, tetapi itu baru dasar dari bangunan iman kita. Itu dasarnya. Kalau bangun rumah itu dasarnya dikuatin dulu. Mungkin orang berkata, Tan baru ngerti doang, baru dasar doang. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang bangun rumah bisa gak tanpa dasar? Bisa gak bangun rumah tanpa dasar? Bisa, tapi cepat roboh. Dan itu digambarkan dalam Matius pasal 7. Orang yang kelihatannya ke gereja belum tentu sudah punya dasar iman yang kokoh. Dan dia harus bangun, dasarnya apa? Nah, setelah seseorang punya bangunan dasar yang kuat, baru dia bisa masuk ke level berikutnya sampai taraf keterampilan dan karakter. Ada 5 pilar pertumbuhan yang sering saya ungkapkan kepada saudara. Pengetahuan itu sebagai dasar, perspektif juga masih dasar, keyakinan itu masih dasar, baru level keterampilan dan karakter. Jadi kalau saudara berkata bahwa yang penting karakter, karaktermu tidak akan bisa berubah kalau di level 1, 2, 3-nya belum kuat, tidak bisa. Jadi level 1 pengetahuan, level 2 perspektif, cara memandang masalah, cara memandang uang, cara memandang Allah, cara memandang segala persoalan hidup itu sudah harus dirubah dulu. Termasuk keyakinan, kemantapannya ikut Tuhan itu seperti apa. Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti ada sangkut pautnya antara mengenal Allah dengan diselamatkan. Tidak mengenal Allah binasa. Dalam terjemahan lain, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan firman itu bisa membinasakan. Tapi kalau sekarang ini kan jemaat santai banget. Santai, gak ngerti firman gak apa-apa, yang ngerti yang lain. Baca Alkitab 2 menit gak apa-apa sehari. Tapi kalau nonton film Korea 12 jam sehari. Kok 12 jam? Ya hitung sendiri aja. Mereka kalau nonton film Korea itu sampai ngelembur-ngelembur kok. Nanti nyicil juga di tengah-tengah hari kerja itu. Rasul Petrus mengatakan punya iman saja gak cukup. Kepada imanmu harus ditambahkan kebajikan termasuk pengetahuan.
Kebajikan itu kualitas kebaikan. Pengetahuan itu pengetahuan kebenaran. Selain itu ada juga penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih baik kepada anggota juga kepada semua orang. Jadi gak cukup kita punya iman saja. Iman kita harus dilengkapi, ditunjang, ditambahkan yang lain-lain. Dengan kata lain, tidak mengerti firman, maka iman tidak akan muncul. Dan itu sama artinya tidak diselamatkan. Saya ulang, tidak mengerti firman, iman tidak muncul. Iman tidak muncul, kita tidak bisa berespon, otomatis kita tidak diselamatkan. Kalau kita membaca dalam perumpamaan tentang penabur, saudaraku sekalian, dalam Matius pasal 13 misalnya, kita mencatat di sana ada jenis tanah yang disebut dengan tanah pinggir jalan yang menggambarkan orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Lalu datanglah si jahat dan merampas firman yang ditabur di hati orang itu. Kalau dalam versi Lukas lebih jelas, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Artinya nggak ngerti kemudian nggak bisa percaya, kalau nggak ngerti nggak bisa percaya pasti nggak bisa diselamatkan. Selain itu saudaraku sekalian, selain kita tidak bisa diselamatkan, kalau kita nggak ngerti firman, kita bisa sesat dan juga menyesatkan orang lain. Kalau kita orang tua, kita ngajar anak kita salah. Kalau kita guru sekolah minggu ngajar anak-anak salah. Kalau pemimpin ngajar jemaat salah. Itulah Yesus katakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi jangan pernah meremehkan mengerti kitab suci. Tetapi ada sisi lain bahwa ada satu hubungan yang tak terpisahkan antara mengerti firman dengan kedewasaan rohani juga. Dasarnya apa? Ibrani 5 ayat 12-14. Ibrani 12-15 ini mengajarkan mengenai ada orang-orang di mana secara sudut pandang di sudut waktu dia harusnya sudah jadi pengajar tapi masih kanak-kanak. Perhatikan yang saya garis bawahi kata kamu masih perlu lagi diajarkan. Ayat 12, 13 juga ia tidak memahami ajaran. Kemudian pasal 6, nah pasal 6 ini kalau dalam LAI kan dibuat pasal-pasal. Tapi aslinya Alkitab itu gak ada pasal-pasal, gak ada ayat-ayat. Nyambung terus, tak ada putusnya. Coba dilihat. Ibrani 6 ayat 1, sebab itu, nah itu bicara mengenai tadi karena ajaran-ajaran yang belum dia terima. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Jadi ajaran tentang Kristus yang basic-basic harus ditinggalkan supaya kita masuk ke fase kedewasaan rohani. Ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal harus mulai ditinggalkan. Beranjak ke pelajaran yang lain. Apa sih saudara artinya ajaran tentang baptisan? Itu ajaran tentang pertobatan. Orang Kristen yang sudah dewasa tidak belajar lagi hal-hal basic. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan merokok. Sudah lewat fasenya. Ada orang bilang ini, Pak, khotbah kemarin tuh keras sekali loh Pak. Bener-bener pendetanya tuh keras sekali khotbah. Terus saya tanya, tentang apa khotbahnya Dek? Dia bilang, yang membunuh jangan, yang berzina jangan berzina lagi. Yang kumpul kebo jangan kumpul kebo lagi. Itu bukan ajaran keras. Itu basic. Orang Kristen harus sudah lewat fasenya itu. Kalau sudah 2 tahun, 3 tahun di gereja harus sudah melewati fase itu dan belajar yang lain. Bagaimana melayani Tuhan, bagaimana punya hati dan pikiran seperti Kristus. Bagaimana belajar untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mengerti rencana Tuhan, bagaimana menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya dan banyak hal yang lain yang harus dia pelajari. Tapi kalau orang Kristen terus bertahun-tahun belajar tentang pertobatan, pemulihan, muntah-muntah, tuh senang banget kalau muntah.
Seneng banget kalau ke altar maju. Tapi yang maju ya itu-itu aja. Pak, di SBC kok gak suruh maju-maju sih Pak? Tumpangin tangan, doa. Karena saya ngeliat saudara-saudara sudah lewat fase itu. Kalau di retreat saya suruh maju. Karena itu memang basic. Untuk nolong yang basic-basic fase itu. Ya kalau saudara masih muntah-muntah lagi. Bertobat dari dosa yang itu-itu lagi loh. Kapan nanti kita belajar yang lain? Yang kedua, Yesus mengajarkan mengenai pentingnya kerendahan hati. Dikatakan di sana maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kata anak kecil yang dipakai adalah paidion. Saudara, saya buat bagian ini. Dalam bahasa Yunani, memang anak seringkali diterjemahkan dengan berbagai versi atau terjemahan. Misalnya anak yang disebutkan di dalam kasus waktu Herodes membunuh anak-anak pada zaman Yesus lahir, itu anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Itu disebutkan kata yang dipakai teknon. Kemudian anak-anak dalam usia akil balik disebut biasanya nepios. Tapi ada kata anak juga yang dipakai misalnya notos, huios. Huios itu sebenarnya lebih tepat pangeran. Ada anak dewasa yang disebut telios. Dan ada namanya paidion. Diperkirakan paidion itu anak usia 6 sampai 15 tahun. Ini anak usia efektif belajar. Orang Yahudi punya namanya hukum atau sistem yang mengatur mereka wajib belajar. 6 sampai 12 tahun mereka belajar yang namanya di Beth Sefer. Di Beth Sefer ini anak-anak diajarkan mengenai keterampilan dasar membaca, berhitung dan keterampilan-keterampilan lain. Tetapi yang khusus adalah umur 12 tahun mereka sudah harus hafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bukan baca, hafal. Hafal. Umur 12 tahun mereka hafal apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sekarang anak sekolah minggu kita hafal apa? King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Hafal nggak anak-anak kita tokoh-tokoh dalam perjanjian lama? Belum tentu hafal. Anak kita paling hafal lagu-lagu itu. King Kong badannya besar, dong 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 dong. Ada iblis di bawah kolong. Lagunya diganti gitu loh. Yang bagus-bagus kan banyak. Pelajaran Alkitab itu kaya sekali. Guru-guru harus juga mengajarkan kepada anak-anak pelajaran Alkitab supaya mereka tuh kaya firman. Mereka hafal loh saudara. Bukan baca tapi hafal. Nah lulus dari the bestnya dari Beth Sefer. Mereka nanti masuk usia 12-15 tahun tuh di Beth Midras. Di Beth Midras ini mereka belajar sama tadi tapi dikembangkan ilmu dasar secara umum. Tetapi umur 15 tahun mereka sudah harus hafal. Ingat hafal bukan baca. Kejadian sampai Maleaki. Berapa kitab? Itu harus hafal. Umur 15 tahun berarti remaja. Itu sudah harus hafal Kejadian sampai Maleaki. Yang dimaksud seperti anak kecil dalam konteks ini adalah anak yang bisa dididik. Yang masih punya kehausan belajar. Mau berubah. Kalau kamu tidak punya sifat seperti anak kecil yang mau diajar, mau berubah, tidak haus akan kebenaran, kamu gak bisa masuk kerajaan surga. Orang Kristen yang malas belajar, malas baca Alkitab, tidak bisa masuk kerajaan surga. Apalagi menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Sebenarnya syarat seseorang mengalami pertumbuhan rohani yang hebat, yang luar biasa itu bukan seorang pendeta yang hebat yang khotbah. Bukan sekolah Alkitab juga, bukan. Tapi semangat belajarnya, kehausan akan kebenarannya yang tinggi. Tapi saya juga ngelihat anak-anak sekolah Alkitab semangat belajar baca bukunya. Baca Alkitabnya kagak semangat, gak seimbang. Atau di awal-awal dia belajar, baca Alkitab, baca buku. Tapi di perjalanan juga gak seimbang lagi. Lur umur 0 sampai 5 tahun diajar di rumah. Mereka belajar yang namanya pengakuan iman, sema.
Dasar-dasar iman diajarkan. Itu Sema di belakang langsung. Amin. Diajarkan pokok-pokok iman. Kepercayaan mereka bagaimana mengasihi Allah. Bagaimana mereka menegakkan kebenaran sejak mereka masih kecil. Membela kepercayaan mereka. Jadi kerendahan hati bukan hanya kunci masuk kerajaan surga. Tapi juga kunci menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Saudara gak rendah hati masuk aja kagak bisa. Apalagi jadi yang terbesar. Dan kerendahan hati itu berhubungan dengan passion. Berhubungan dengan kehausan. Kelaparan akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu orang yang rendah hati. Kenapa? Karena dia merasa dia masih kurang. Dia belum ada apa-apanya. Tapi orang yang sombong, orang berpikir, ya sudah, saya sudah cukup. Saya gak perlu belajar lagi. Tanpa kerendahan hati mustahil jiwa seseorang diselamatkan. Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah syarat seseorang diselamatkan itu bertobat? Sekarang saya kasih hubungannya. Saudara, memang betul sesuai dengan Markus pasal 1 ayat 15 misalnya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kemudian Markus 16 ayat 16 juga percaya dan dibaptis diselamatkan. Itu syarat diselamatkan. Tapi prasyarat untuk itu adalah seseorang pertama-tama harus punya yang namanya kerendahan hati. Kenapa? Karena kalau saudara tahu mengenai unsur-unsur pertobatan sejati, ada 5 unsur pertobatan sejati yang membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Pertama, orang harus sadar akan dosanya dulu. Oh iya, saya salah Tuhan. Yang kedua, setelah sadar dia nyesel, ampuni aku Tuhan, aku salah Tuhan. Yang ketiga, dia harus berani mengakui dosanya sama Tuhan maupun sama orang yang dia buat salah. 3 ini saja orang sombong gak bisa. Orang sombong tidak bisa ngelihat dirinya salah. Orang lain salah, masalah keadaanlah yang membuat dia rusak seperti itu. Jadi dia menyalahkan keadaan, dia menyalahkan orang. Dia gak pernah mengatakan bahwa aku salah. Tuhan ampuni aku. Tapi orang yang rendah hati mau berkata, aku salah. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu tidak merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi orang yang sombong itu mustahil masuk surga. Karena dia gak berpikir dia salah. Dia benar, dia baik. Dan orang-orang seperti ini jauh dari kerajaan Allah. Kemudian setelah dia meninggalkan dosa, dia harus pemberesan, rekonsiliasi. Pemberesan itu butuh kerendahan hati loh saudara. Ci, aku minta maaf ya Ci, aku kemarin salah. Wah, itu orang sombong gak bisa begitu. Berani mengaku salah, berani pemberesan. Seperti yang dilakukan oleh Zakheus. Wah, itu perjuangan yang luar biasa. Kalau suami ngaku salah sama istri ngaku salah sama suami. Terus pemberesan. Wah, ngaku salah kepada Tuhan tuh gampang. Ngaku salah sama manusia, wah itu lebih susah. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku bersalah kepadamu, aku berdosa kepadamu. Nah, berdosanya sama pasangannya. Ayo, ngaku salah sama pasangannya gimana? Susah nggak? Berdosanya dia mungkin merusak nama baik orang. Menipu orang. Berani nggak? Rendah hati dan berkata, aku salah, aku udah gosipin kamu loh. Aku udah jelek-jelekin kamu loh Mas Iwan. Maafin aku ya Mas. Misalnya, waduh, itu butuh kebesaran dan kerendahan hati yang luar biasa. Itu poin atau unsur yang kelima. Baru yang keenam itu membenci dosa. Nah, banyak orang sebenarnya bukan membenci dosanya, tapi membenci akibat dosanya. Benci kalau akibat dosanya. Misalnya masuk penjara, dipukulin orang, dimarahin sama pasangan. Itu akibat semua, dipecat. Itu akibat tuh kalau kita korupsi, kita maling, kita dipecat. Itu akibat. Kita benci akibat, tapi bukan benci dosanya. Itu yang salah. Ini unsur-unsur pertobatan sejati. Ini gak bisa terjadi kalau orang sombong, gak bisa. Orang sombong itu selalu melihat dirinya itu di atas. Tidak pernah bisa merendahkan diri dan berkata dengan air matanya, aku masih belum lurus di hadapanmu. Tentu pertobatan ini levelnya beda-beda Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada tadi pertobatan dasar, pertobatan asasi namanya, itu titik balik awal.
Misalnya saudara dulu pernah ke pelacur, saudara dulu pernah terikat pornografi, saudara dulu pernah ngerokok, judi. Saudara, titik baliknya itu pertobatan pertama namanya. Tapi pertobatan berikutnya dibutuhkan bukan hanya kesadaran terus menerus akan dosa, tapi juga keintiman dengan Bapa. Waktu saudara intim, dekat, ngobrol sama dia, nanti Roh Kudus akan beritahu yang saudara tidak merasa berdosa. Kayaknya saya baik-baik aja ya. Tapi waktu saudara dekat dengan Tuhan, baca firman, intim dengan dia, diberitahu. Contoh, kalau kita membaca Alkitab, dosa itu bukan seputar atau bicara mengenai apa yang kita lakukan yang melanggar firman. Tapi termasuk apa yang tidak kita lakukan yang sebenarnya kita bisa lakukan. Contoh, kita sebenarnya bisa melayani Tuhan. Tapi kita gak melayani Tuhan, itu dosa loh. Kita bisa memberi, tapi kita gak memberi, itu dosa. Kita bisa tolong orang, tapi kita gak tolong orang karena kita malas. Kita pelit, itu dosa loh saudara. Makanya dosanya orang kaya dan kasus Lazarus yang miskin itu bukan dia membunuh berzina, bukan. Dosanya dia pelit, dia kikir, dia egois. Nah setiap hari saudara nanti akan dipertemukan dengan kasus-kasus seperti ini. Saudara sebenarnya bisa berbuat sesuatu bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi keluarga, tapi saudara memilih tidak melakukan. Itu wilayah-wilayah kalau kita sudah dewasa rohani, itu Tuhan ingatkan. Kamu seharusnya tidak begitu. Kuberikan kepercayaan ini kepadamu. Harusnya kamu bisa melakukan lebih dari ini. Nah, saudaraku sekalian, Alkitab mencatat bahwa syarat untuk seseorang diampuni dosanya itu bertobat. Markus pasal 1 ayat yang keempat. Yang saya tidak catat di sini, nanti baca Kisah Rasul 3 ayat 19 misalnya. Kalau kita nggak bertobat, dosa kita nggak diampuni, saudara. Apa akibatnya kalau dosa kita nggak diampuni? Ya kita membayar dosa kita sendiri. Di mana? Di api kekal neraka. Jadi semua dosa bisa diampuni. Syaratnya bertobat. Tapi bertobat bukan hal yang mudah. Karena bertobat bukan hanya cuma pengakuan di mulut. Tapi prosesnya 5 unsur tersebut harus dijalankan. Orang bertobat cuma nangis-nangis tapi nggak berubah. Itu bukan pertobatan sejati, pertobatan palsu. Jadi orang berkata, Pak enak ya jadi orang Kristen berbuat dosa, ngaku, bertobat, diampuni. Berbuat dosa lagi, ngaku, bertobat, diampuni. Betul. Tapi pertobatan yang sejati, dia berhenti berbuat dosa. Dia membenci dosa. Jadi kalau seseorang mengatakan dia bertobat dan terus menerus mengulang dosa-dosanya, dosa yang sama, yang diulang puluhan tahun, hati-hati. Engkau mendekati murtad. Makanya Ibrani pasal 6, tadi saya baca ayat 1 sampai 3 ya. Coba nanti lanjutkan di ayat 6 dan seterusnya. Itu bicara mengenai murtad. Kalau engkau sudah diterangi dengan firman, engkau belajar firman, engkau ngerti firman, tapi terus melakukan dosa yang sama secara terus menerus, engkau murtad. Jadi mungkin belum pindah gereja, belum pindah agama, tapi engkau sudah meninggalkan imanmu. Orang Kristen itu kadang-kadang berpikir bahwa murtad itu cuma sekedar pindah agama. Kalau engkau terus-menerus berbuat dosa sekalipun engkau pelayanan di gereja, engkau murtad. Pak, kita kan bisa jatuh. Ya, kita bisa jatuh. Pasti kita bisa jatuh. Tapi tidak terus-menerus terus hidup di dalam dosa tersebut. Kalau kita membaca misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini ayat favorit yang sering sekali kita dengar. Kalau kita ngaku dosa, ia setia dan adil. Perhatikan kata setia dan adil juga. Setia artinya semua perkataannya digenapi, ya dan amin. Termasuk upah dosa, maut. Menabur yang baik, tuai yang baik. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu tentang kesetiaan. Kalau Bapak Ibu setia dalam melakukan kebaikan apapun itu, walaupun Bapak Ibu bukan Kristen, Tuhan tetap berkati. Tuhan tetap bela. Kalau rajin belajar, rajin memberi, misalnya contoh kasus lah, saudara pasti dibela sama Tuhan.
Tapi kalau sudah Kristen tapi maaf ya, malas, kikir, tidak bertanggung jawab, gak dibela sama Tuhan. Karena Tuhan tuh setia dengan perkataannya. Kalau saya setia dengan perkataan saya, misalnya, Theo kalau kamu rajin belajar, papi belikan motor saya. Saya akan setia dengan perkataan saya dan apapun yang terjadi, tetap akan saya belikan motor. Karena saya setia dengan perkataan saya. Itu Tuhan. Kalau manusia tidak begitu. Manusia tidak setia dengan perkataannya. Dia berkata hari ini A, besok bisa B. Tapi Tuhan setia dengan perkataannya. Tapi juga adil. Adil, dosa harus dihukum. Dan itu sebabnya di awal Kristus sudah diserahkan bagi kita untuk mati ganti kita. Supaya kita jangan terus berbuat dosa. Kristus sudah mati menggantikan dosa kita, sudah menyelesaikan dosa kita jangan bikin dosa lagi. Kristus sudah selesaikan dosa, sudah hentikan dosa, kita buka baru lembaran baru dosa lagi. Itu berarti apa? Kita nggak menghargai pengorbanan Kristus. Itu yang disebutkan menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Dikatakan di sana ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada satu ayat yang menarik juga dari Yesaya pasal 1. Ayat 16 sampai 18. Seringkali kita kutip hanya ayat 18. Kita langsung ke ayat 18 dulu ya, nanti kita mundur ke 16 ya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekarang mundur. Ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Jadi orang mau dibasuh, mau diampuni tapi gak mau berhenti berbuat jahat. Kita gak boleh gitu, namanya kita gak adil. Kita harus berhenti berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Bukan hanya berhenti berbuat jahat, sekarang rubah. Sekarang dari berbuat jahat dihentikan, diganti perbuatan yang baik. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah anak-anak yatim, tolong orang-orang yang gak mampu. Baru ayat 18 itu berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Jadi prinsip pengampunan itu harus disertai pertobatan yang serius. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau orang rendah hati. Saudara, Sakyus adalah salah satu tokoh yang menurut saya ditulis dalam Alkitab orang yang betul-betul rendah hati. Dia tuh waktu dengar firman, waktu Yesus ngomong di rumahnya, dia terbuka pikirannya dan membuat satu pemberesan yang luar biasa. Dan salah satu bentuk kerendahan hati seseorang, pertobatan sejati seseorang, tadi saya katakan dia berani rekonsiliasi. Ayat 8, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau dulu utang di warung gak bayar, ingat balik bayarin. Jangan, Tuhan kau sudah membayar semua utang-utangku. Kalau saudara hutang, saudara yang bayar. Ingat ya, dulu mungkin tahun berapa gitu, pernah punya utang sama orang. Waktu dengar khotbah ini saudara diingatkan, bayarin. Banyak orang Kristen utang kartu kredit lari. Apalagi utang sama orang di warung, pindah rumah, lari. Kagak bayar. Saudara gak boleh begitu, tuh gak bertobat. Walaupun saudara pindah rumah, pindah lokasi dari Jakarta pindah ke Tangerang. Ingat dulu ada satu waktu di mana saya pernah utang itu di tukang rokok di sana tuh, tukang beras di sana, sembako. Aku belum bayar itu. Pulang dari tempat ini saudara pikirkan, balik bayar. Kalau itu tahun berapa? Tahun 90 disesuaikan dengan rupiahnya sekarang. Kalau dulu mungkin 20.000, sekarang ganti 200.000. Kalau perlu 2 juta. Mau gitu, jangan malah alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan, sudah lunas semua, dilunaskan oleh darah Yesus. Gak boleh kita begitu. Kalau kita bertobat, kita pemberesan, kita berani ngaku, kita berani mengganti rugi, berani tanggung jawab. Banyak orang Kristen buat salah tidak tanggung jawab karena sombong.
Kalau rendah hati kita tanggung jawab, kita pasang badan. Saya yang salah. Silahkan hukum saya, silahkan disiplin saya kalau perlu. Gitu loh. Jadi orang Kristen tuh harus begitu. Anak-anak, kalau engkau salah di hadapan orang tuamu, ngaku sama orang tuamu. Bilang sama orang tua mungkin, disiplin aku pi. Gitu ya. Aku salah. Jangan ketahuan dulu baru ngaku. Banyak orang Kristen gitu, ketahuan dulu baru ngaku. Dipermalukan dulu baru ngaku. Jangan saudara. Sakyus tuh gak pernah dipermalukan Tuhan. Enggak. Dia seperti mempermalukan dirinya sendiri. Saya pikir orang yang langsung bangkrut setelah percaya Tuhan tuh ya Sakyus ini. Dia langsung bangkrut. Gimana gak bangkrut? Pertama-tama separuh kekayaannya bagi untuk orang miskin. Habis itu yang diperas diganti 4 kali lipat sesuai dengan hukum Taurat. Waduh, itu langsung miskin pasti itu. Itu kan bertentangan dengan ajaran kemakmuran yang mengatakan ikut Yesus. Ditebalkan dompetmu. Ya isinya surat-surat STNK. Jangan seperti orang Farisi dalam cerita orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Lihat, orang Farisi itu kan doanya sambil menengadah ke langit. Dia mengatakan bahwa dia gak seperti orang si pemungut cukai itu. Dia katakan bahwa dia kasih persepuluhan. Dia bukan perampok. Dia bukan pezina. Dia bukan orang lalim. Sementara si pemungut cukai ini dia takut-takut. Dia sambil mukul-mukul badannya. Dan dia berkata, Tuhan aku tidak layak. Tuhan ampuni aku. Dan Alkitab berkata siapa yang dibenarkan setelah pulang. Orang Farisi yang kasih persepuluhan, yang bukan pezina, bukan orang lalim, yang tidak mungkin berbuat jahat sama orang lain, atau si pemungut cukai ini yang mungkin kategorinya orang jahat, orang berdosa. Di mata Tuhan yang dibenarkan adalah si pemungut cukai. Bukan berarti Tuhan itu kompromi suka dengan dosanya, bukan. Tuhan itu suka dengan orang berdosa yang menyadari dosanya. Betapapun hitam dosa kita, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan senang. Tuhan bersihkan. Tapi betapapun kita tampak baik, saleh, tapi kalau kita sombong, Tuhan tidak benarkan. Tuhan mencintai orang-orang yang mau dibenerin, mau diperbaiki. Yang digambarkan seperti orang yang memerlukan tabib. Yang mau diobati. Sebenarnya pendeta ini tugas utamanya itu seperti tabib atau dokter. Bedanya kalau dokter itu mengobati secara jasmani, kalau pendeta mengobati secara rohani. Kalau psikolog, psikiater itu mengobati secara kejiwaan. Kalau begitu saudaraku sekalian, yang dibutuhkan sebenarnya cuma satu, rendah hati. Siapapun saudara termasuk saya, jangan pernah berpikir bahwa kita tidak ada kesalahan. Kita tidak ada dosa. Nanti kita seperti orang Farisi. Tetapi mulailah setiap malam sebelum menutup hari atau pagi hari. Sebelum memulai hari. Kita buat pengakuan-pengakuan. Kita introspeksi diri. Kadang-kadang dalam tidur saya. Kadang air mata saya masih menetes. Kadang saya masih bergumul. Saya masih nangis. Saya bilang kok saya masih belum seperti yang Tuhan mau. Tuhan seperti bukakan banyak hal yang sebenarnya itu tidak perlu saya lakukan. Saya kadang-kadang juga berjuang saudara. Mungkin jenis perjuangan saya dengan saudara berbeda. Tingkat jenisnya berbeda. Tapi sama-sama berjuang. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Kuncinya adalah kalau kita masih ada kerendahan hati dan mau berkata Tuhan, aku masih perlu dibenerin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.